KTT ke-36 NATO resmi digelar di Ankara, Turki pada Selasa hingga Rabu dengan pengawalan ketat lebih dari 56.000 personel keamanan. Konferensi tingkat tinggi ini berlangsung di tengah dinamika geopolitik yang kritis, berfokus pada upaya memperkuat pertahanan Eropa serta merumuskan ulang peran aliansi. Pertemuan 2 hari ini menjadi momentum penting untuk memperjelas arah masa depan NATO seiring langkah Amerika Serikat yang mulai mengurangi peran keamanannya di kawasan tersebut. Isu belanja pertahanan menjadi agenda dan perdebatan paling dominan dalam KTT kali ini. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menuntut seluruh negara anggota untuk segera menyetorkan rencana yang jelas, konkret, dan kredibel guna mencapai target baru pengeluaran sebesar 5% dari produk domestik bruto atau PDB. Alokasi ambisius yang disepakati tahun lalu tersebut mencakup 3,5% untuk anggaran militer murni dan 1,5% untuk infrastruktur strategis guna menunjang mobilitas pasukan saat konflik. Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete, and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive. I had a good visit last week with President Trump, and we discussed the staggering increase in defense spending by Europeans and Canadians. And of course, this is because of Putin and Russia and Ukraine, but also because President Trump, has been extremely forceful, encouraging us to do this. Namun, target tinggi yang diharapkan tercapai pada 2035 itu memicu resistensi dari sejumlah sekutu. Spanyol secara terbuka menyatakan mampu memenuhi standar keamanan aliansi tanpa harus menguras anggaran hingga 5%, sementara banyak negara anggota lain masih kesulitan sekadar untuk memenuhi target lama yang berada di angka 2% dari PDB. Menanggapi keraguan para anggotanya, Rutte memberikan peringatan tegas bahwa aliansi memiliki cara tersendiri untuk menekan negara-negara yang masih enggan mematuhi komitmen tersebut. Tekanan terkait peningkatan anggaran militer ini sangat dipengaruhi oleh kehadiran Presiden AS Donald Trump yang bertolak ke Turki untuk mendorong visi transformasi aliansi. Trump secara konsisten mendesak peralihan tanggung jawab utama pertahanan konvensional Eropa dari Washington ke pundak sekutu-sekutunya di benua biru. Ia bahkan tidak segan mengancam akan meninjau ulang jaminan keamanan dari AS bagi anggota NATO yang bersikeras menolak untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka. Selain masalah kontribusi finansial, KTT ini juga diwarnai ketegangan imbas operasi militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Trump menuntut loyalitas penuh dari negara-negara NATO seraya melontarkan kritik keras terhadap sekutu Eropa yang ditudingnya hanya ingin menikmati jaminan keamanan AS tanpa mau menanggung resiko. Kemarahan Washington ini menyusul keengganan negara-negara Eropa untuk mengizinkan penggunaan pangkalan militernya atau sekadar mengirim kapal perang guna mendukung operasi di Timur Tengah. Di luar dinamika internal aliansi, KTT Ankara menjadi panggung krusial bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mendesak tambahan bantuan militer. Kebutuhan sistem pertahanan udara bagi Kiev kini berada di titik sangat mendesak setelah rudal-rudal Rusia kembali membombardir blok-blok apartemen di ibu kota dan menewaskan lebih dari 50 warga sipil dalam waktu kurang dari sepekan. Ukraina sendiri terus berupaya memberikan perlawanan balik melalui serangan pesawat nirawak jarak jauh yang menargetkan kilang-kilang minyak di wilayah Rusia. Dalam lawatannya ini, Zelensky juga dijadwalkan melangsungkan pertemuan penting dengan Presiden Trump untuk membahas arah dukungan Amerika Serikat. Pemimpin Ukraina tersebut akan berupaya meyakinkan Trump bahwa serangan brutal Moskow ke wilayah sipil baru-baru ini justru mencerminkan kelemahan Vladimir Putin, bukan sebuah kekuatan militer. Oleh karena itu, Zelensky berharap aliansi dapat terus menekan Rusia agar bersedia duduk di meja perundingan demi mencapai kesepakatan damai yang bermartabat.